Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1101, Ledakan. Seperti lonceng pertama tahun baru, suara keras bergema di seluruh stadion. Di panggung kompetisi, tinju Stephen Lin menghantam penguji kekuatan dengan keras. Mula-mula terdengar suara, lalu terjadilah pemandangan yang mengejutkan. 4 kolom baja besar yang digunakan untuk memasang di sekitar penguji kekuatan pecah di bawah pandangan semua orang. Saat berikutnya, penguji kekuatan besar itu terbang mundur. Ledakan. Terdengar ledakan keras. Benda seberat puluhan ton ini jatuh dengan keras ke tanah setelah terbang sejauh 4 atau 5 meter. Di tempat kejadian, semua ejekan tiba-tiba menghilang saat ini, seperti menekan tombol jeda saat menonton film. Semua orang memandang Stephen Lin dengan tak percaya. Entah itu penonton atau pemain. Mereka semua ketakutan dengan pemandangan ini. Satu pukulan menghancurkan penguji kekuatan. Ini belum pernah terjadi pada tes sebelumnya. Stephen Lin berdiri di tempatnya, dengan semburan uap mengepul dari tinjunya. Saat berikutnya, terdengar ledakan, dan seluruh gimnasium langsung menjadi ribut. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin penguji kekuatan itu diterbangkan? Mengerikan, seberapa kuat kekuatan ini? Orang banyak berbicara. Stephen Lin berdiri di tempatnya, tanpa ekspresi. Semua orang melihat tampilan pada penguji kekuatan. Dengan kekuatan yang begitu kuat, berapa banyak bintang yang Anda dapatkan? Namun, yang mengejutkan semua orang, tidak ada lampu pada penguji kekuatan yang menyala. Tak satu pun dari mereka keluar. Bagaimana ini mungkin? Staf dengan cepat berlari ke penguji kekuatan untuk memeriksanya. Karena force tester dipindahkan, jatuh daya terganggu, dan data yang relevan tidak dapat diperoleh. Tuan Stephen Lin, tolong uji ulang di komputer lain, Tuan Stephen Lin, dan tolong tunggu sebentar kontrol kekuatanmu, kata staf itu. Sedikit kontrol daya, ini namanya apa? Tes kekuatan, lalu bukankah kamu harus mengeluarkan semua kekuatanmu? Namun, tidak ada yang mengeluh tentang anggota staf ini, karena semua orang tahu bahwa jika Stephen Lin tidak menahan kekuatannya, dia mungkin akan meledakkan penguji berikutnya juga. Stephen Lin berdiri di tempatnya, dengan tangan bersilang di dadanya, wajahnya acuh tak acuh. Tuan Lin, tolong tunggu sebentar, lalu pergi ke penguji lain untuk menguji setelah tes orang lain selesai, kata staf itu. Ya, Stephen Lin mengangguk. Di luar lapangan, di rest area. Berpura-pura menjadi hantu, kata Zhang Xuang dingin. Ketika pembawa acara yang kebetulan berdiri di sebelah Zhang Xuang mendengar ini, dia segera meletakkan mikrofon di depan Zhang Xuang. Tuan Zhang Xuang, apa pendapat Anda tentang pukulan Tuan Lin barusan? Tanya tuan rumah. Suara tuan rumah segera menyebar ke seluruh stadion, dan semua orang yang ribut terdiam. Penguji kekuatan telah digunakan terus-menerus sepanjang malam, dan mungkin ada retakan di dalamnya. Kebetulan Stephen Lin bertemu dengannya, jadi dia meninju penguji kekuatan. Tidak bisakah kamu melihatnya? Kata Zhang Xuang. Kata-kata Zhang Xuang membangkitkan ribuan gelombang dengan satu batu, dan sekali lagi membuat orang-orang di tempat kejadian berbicara banyak. Zhang Xuang benar. Mesin itu telah digunakan untuk 1 malam, jadi sudah lama tidak mendukungnya. Petik 2. Benar, bagaimana mungkin pembohong Stephen Lin ini benar-benar meledakkan mesin yang bagus? Bertemu. Petik 2. Banyak orang tidak mau percaya bahwa Stephen Lin dapat meledakkan penguji kekuatan, tetapi setelah Zhang Xuang memberikan penjelasan yang tampaknya masuk akal, orang-orang ini mengira mereka telah menemukan alasan mengapa Stephen Lin menjatuhkan penguji kekuatan. Stephen Lin tidak menjelaskan, hanya berdiri di tempatnya. Segera, tes orang lain selesai dan mereka meninggalkan lapangan satu demi satu. Stephen Lin berjalan ke penguji kekuatan lain di bawah kepemimpinan staf.
Kamu bisa mulai, kata staf. Stephen Lin mengangguk, lalu meninju penguji kekuatan lagi. Ledakan, masih seperti lonceng. Saat berikutnya, penguji kekuatan terbang keluar. Kali ini, penonton tertegun lagi. Staf juga membeku. Bukankah aku memintamu untuk menyimpannya? Bagaimana Anda memecahkan yang lain? Setelah menjatuhkan penguji ini ke udara, Stephen Lin berjalan ke penguji berikutnya dan memukulnya lagi. Penguji terbang lagi. Stephen Lin sepertinya kecanduan bermain, dan segera pergi ke yang berikutnya setelah terbang. Sebanyak 11 penguji kekuatan ditempatkan berdampingan, dan Stephen Lin mengalahkan mereka dari satu sisi ke sisi lain. Setiap penguji terpesona, dan setiap kali Stephen Lin meninju penguji, itu seperti meninju hati penonton di sekitarnya. Bahkan jika penguji ini retak setelah digunakan semalaman, tidak akan ada semuanya, bukan? Bahkan jika semuanya muncul, kekuatan yang dibutuhkan untuk menjatuhkan satu pukulan dengan satu pukulan seharusnya tidak kecil, bukan? Boom, boom, boom. Saat suara terus terdengar, detak jantung semua orang tampak bergetar hebat mengikuti suara itu. Di tempat istirahat, ekspresi Zhang Xuang berubah menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka Stephen Lin akan menggunakan metode seperti itu untuk mengekspresikan dirinya. Ini benar-benar shock ekstrim. Pada akhirnya, Stephen Lin berjalan ke depan penguji terakhir. Beberapa anggota staf memandang Stephen Lin dengan memohon. Tuan, jangan terbang keluar, atau kamu akan kehilangan nilaimu. Seorang anggota staf tidak bisa menahan diri untuk berkata. Stephen Lin tersenyum sedikit, dan meninju penguji kekuatan lagi. Kali ini, penguji gaya tidak terbang. Akhirnya tidak terbang. Semua orang menghela nafas lega. Saat berikutnya, pada penguji kekuatan, 15 bintang langsung menyala. 15 bintang, penuh bintang. Meskipun setiap orang memiliki firasat, ketika Mensing muncul, semua orang masih merasakan dominasi dan tekanan datang. Kekuatan Stephen Lin terlalu menakutkan. Tuan Zhang Xuang, apa pendapat Anda tentang penampilan Tuan Lin sekarang? Pembawa acara tahu bagaimana memahami waktu dan bertanya ketika semua orang terkejut dengan penampilan Stephen Lin. Yah, kekuatannya sangat bagus, tapi itu hanya kekuatan. Kekuatan adalah kualitas yang paling mudah untuk ditingkatkan, dan kecepatan berbeda dari kekuatan reaksi. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, tidak ada kecepatan dan kekuatan reaksi yang cocok. Artinya, Zhang Xuang berkata dengan dingin. Di panggung kompetisi, Stephen Lin berjalan menuju penguji kecepatan. Kebisingan di tempat kejadian sangat keras, dan orang-orang dikejutkan oleh penampilan kekuatan bintang 15 Stephen Lin, tetapi setelah mendengar kata-kata Zhang Xuang, semua orang merasa sedikit lega. Ya, meningkatkan kekuatan itu mudah, tetapi sulit untuk meningkatkan kecepatan dan reaksi. Bisakah kecepatan dan kekuatan Stephen Lin mencapai level super kuat? Di bawah pengawasan semua orang, Stephen Lin berjalan ke depan penguji kecepatan. Setelah itu, Stephen Lin mulai berlari. Dia semakin cepat dan semakin banyak bintang di penguji kecepatan. 3, 5, 10. 11 bintang, 12 kelas, 13 bintang. Dalam sekejap mata, bintang kecepatan mencapai 13 bintang. Setelah itu, tanpa jeda, bintang ke-14 menyala. Saat bintang ke-14 menyala, ada keheningan di stadion. Wajah Zhang Xuang menjadi sangat jelek, karena bintang kecepatan Stephen Lin sudah sama dengan miliknya. Saat berikutnya, tiba-tiba ada seruan di tempat kejadian. Sebab, di depan semua orang, bintang di speed tester tiba-tiba menyala lagi. 15 bintang, 15 bintang lagi. Setelah Stephen Lin mendapat 15 bintang untuk kekuatan, dia mendapat 15 bintang untuk kecepatan. Ini adalah data lain yang dibatasi. Banyak yang mengangkat kepala ke udara dengan tangan terangkat tinggi. Dua hasil tes Stephen Lin telah membalikkan pemahaman mereka sebelumnya tentang Stephen Lin. Bukankah dia pembohong? Bukankah dia 10 bintang?
Bagaimana Anda mendapatkan 15 bintang berturut-turut? Mungkinkah dia telah meningkat dalam waktu sesingkat itu? Atau, apakah dia menyembunyikan kekuatannya sejak awal? Banyak orang bertanya-tanya mengapa Stephen Lin bisa mendapatkan 15 bintang berturut-turut. Tidak buruk. Petik 2. Dork Nowotsku menyilangkan lengannya, dengan senyum aneh di wajahnya. Benar-benar menakutkan, orang seperti ini harus menjauh. Wei Aning berkata dengan serius pada dirinya sendiri. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi di arena. Stephen Lin sepertinya tidak tahu bahwa 15 bintang telah muncul, dia masih berlari, tetapi saat ini, pembawa acara penguji kecepatan mulai mengeluarkan asap hitam. Tuan Lin, hentikan, mesinnya kelebihan beban. Teriak seorang teknisi dengan semangat. Stephen Lin tertegun sejenak, lalu melambat, lalu melompat dari mesin. Beberapa teknisi segera bergegas ke depan mesin. Namun, mereka masih sedikit lebih lambat, api keluar dari mesin. Penguji kecepatan ini, yang menelan biaya puluhan juta dolar dan menggabungkan teknologi paling mutakhir, terbakar karena kelebihan beban. Adegan sekali lagi berubah dari sangat bising menjadi sangat sunyi. Orang-orang melihat mesin yang terbakar dan terdiam. Staf melihat mesin yang terbakar dan merasa sedih. Apa yang terjadi dengan Stephen Lin? Apakah dia mengalami masalah dengan mesinnya? Hancurkan mesin setelah Anda mengujinya. Teman-teman hadirin yang terhormat, karena kecepatan Lin melebihi batas maksimum yang dapat ditahan mesin, kelebihan beban mesin, dan suhu terlalu tinggi, menyebabkan pembakaran spontan. Menurut peraturan yang relevan, kami hanya dapat menggunakan skor tertinggi yang dicapai oleh Stephen Lin sebelum pembakaran spontan. Sebagai skor akhir untuk tes kecepatan ini, skor akhir adalah 15 bintang untuk kecepatan, kata seorang teknisi. Melebihi batas maksimum. Kalimat ini sangat menyentuh hati semua orang. Jelas, batas kecepatan Stephen Lin bukan hanya 15 bintang. Hanya karena mesin hanya dapat menguji hingga 15 bintang, jadi dia hanya mencapai 15 bintang. Fakta seperti itu membuat semua orang sangat putus asa. Stephen Lin, apakah ini benar-benar kuat? Tuan Zhang Xuang, apa pendapat Anda tentang pencapaian Tuan Lin saat ini? Pembawa acara bertanya sambil meletakkan mikrofon di depan Zhang Xuang. Ini, kecepatan dan kekuatan masih bisa ditingkatkan melalui latihan, tapi reaksi ini tidak bisa diperbaiki melalui latihan. Ini menguji refleks saraf orang, yang sangat sulit. Ini. Petik 2. Kata-kata Zhang Xuang sampai pada titik ini, tiba-tiba berhenti. Di lapangan, Stephen Lin sudah mulai menguji refleksnya. Pipa besi jatuh dari sekitar tubuh Stephen Lin. Sosok Stephen Lin terus berkedip, apakah itu di depannya, di belakangnya, atau pipa besi yang jatuh lebih jauh, dia dengan mudah menangkapnya dan menyimpannya. Tingkat bintang dari gaya reaksi terus meningkat. Ketika bintang akhirnya mencapai 15, pipa besi berhenti jatuh dan mesin berhenti bekerja. 15 bintang lainnya. Bab 1102. 3-15 bintang. Stephen Lin telah mencapai 3 hasil 15 bintang penuh. Apalagi penampilannya bahkan lebih mengerikan dari Dork Nowotsku sebelumnya yang meraih hasil All-Star. Tidak peduli seberapa kuat Dork Nowotsku, dia tidak meledakkan penguji kekuatan, bukan. Tidak peduli seberapa bagus dia tidak membebani penguji kecepatan, bukan. Jadi bisa dimengerti kalau Stephen Lin sudah melampaui Dork Nowotsku dalam hal kekuatan dan kecepatan saja. Wajah para penonton sangat menarik. Sebagian besar dari mereka telah mempertanyakan Stephen Lin sebelumnya, dan mereka semua mencemooh Stephen Lin, tetapi sekarang, kinerja Stephen Lin seperti tamparan di wajah mereka semua. Stephen Lin adalah prajurit kerajaan naga, semakin baik kinerja, semakin bahagia semua orang. Tapi apakah mereka bahagia? Bisakah Anda tetap bahagia setelah ditampar? Ambivalensi memenuhi hati semua orang. Tuan Zhang Xuang, bagaimana menurutmu sekarang? Pembawa acara menyerahkan mikrofon kepada Zhang Xuang lagi.
Jangan selalu tanya saya, Anda mewawancarai orang lain, mengapa Anda selalu mewawancarai saya? Kata Zhang Xuang dengan wajah penuh rasa malu. Karena Anda adalah seorang ahli super, dan Anda selalu memandang rendah Raja Naga dari klan Naga, terutama Tuan Stephen Lin di antara Raja Naga. Anda bahkan mengatakan bahwa Tuan Stephen Lin tidak layak atas namanya, jadi saya ingin mewawancaraimu, kan? Kata pembawa acara. Apakah kamu laki-laki Stephen Lin? Zhang Xuang bertanya dengan marah. Saya hanya tuan rumah. Tuan Zhang Xuang, jika Anda tidak berencana untuk menjawab, Anda tidak perlu menjawab. Tidak perlu mengutuk orang. Saya hanya tuan rumah kecil, kata tuan rumah. Bagian atas kepala Zhang Xuang akan merokok. Jika bukan karena pembawa acara, dia tidak akan dipermalukan beberapa kali berturut-turut. Tuan rumah ini pasti orang Stephen Lin, atau penggemar Stephen Lin. Setelah nilai bagus, datang untuk mewawancarainya dan membuatnya terlihat jelek. Tuan rumah ingin bertanya tentang perjalanan mental Zhang Xuang lagi, tetapi dia tidak menyangka bahwa Stephen Lin telah berjalan menuju penguji pertahanan di bawah tatapan semua orang. Tuan rumah menutup mulutnya dengan tegas. Semua orang di tempat kejadian juga tutup mulut. Sekarang, Stephen Lin hanya memiliki kekuatan pertahanan yang belum teruji. Semua orang tidak lagi pesimis terhadap Stephen Lin seperti sebelumnya, dan banyak dari mereka bahkan merasa wajar jika Stephen Lin memenangkan pertahanan bintang 15 saat ini. Bagaimanapun, kecepatan, kekuatan, dan reaksi semuanya adalah 15 bintang, yang berarti bahwa Stephen Lin sudah menjadi master super, dan hanya 15 bintang di pertahanan yang layak untuk Stephen Lin. Stephen Lin berdiri di depan penguji pertahanan. Staf menatapnya dengan penuh semangat. Tuan Lin, berapa banyak bintang yang akan Anda pilih? 15, kata Stephen Lin. 15 bintang. Ini benar-benar 15 bintang. Stephen Lin tidak mengejutkan semua orang, dia memilih bintang 15 yang paling sulit. Sejauh ini, hanya Stephen Lin dan Dork Nowotsku yang memilih 15 bintang. Oke, 15 bintang, saya akan segera menyesuaikannya untuk Anda, kata staf itu. Adegan itu sangat sunyi, dan bahkan jarum yang jatuh ke tanah bisa terdengar di tengah jalan. Mesin disiapkan dengan cepat. Setelah memberi isyarat kepada Stephen Lin untuk bersiap, staf menekan tombol di mesin. Bersenandung, mesin mengeluarkan suara tumpul. Saat berikutnya, tongkat besar itu menyerang Stephen Lin dengan kekuatan yang tak terbantahkan. Stephen Lin berdiri di tempatnya dan mengangkat tangan kanannya. Tindakan seperti itu sama persis dengan Dork Nowotsku sebelumnya. Mungkinkah dia juga perlu memblokir serangan dengan satu tangan? Dalam sekejap, tongkat besar datang ke Stephen Lin. Ledakan. Dengan suara keras, tongkat itu mengenai tangan Stephen Lin dengan keras. Tidak ada yang bisa melihat bahwa riak tak terlihat beriak di tubuh Stephen Lin. Ini adalah perisai astral. Dia menghilangkan kekuatan pada tongkat besar dengan jumlah yang tidak diketahui. Hanya sedikit dari kekuatan ini yang benar-benar ditransmisikan ke Stephen Lin. Dan kekuatan yang sangat kecil ini tidak dapat mengguncang Stephen Lin sama sekali. Stephen Lin berdiri kokoh di tempat. Adegan seperti itu mengingatkan pada sebuah lagu. Saya ingin kebahagiaan yang mantap untuk melawan kekejaman hari kiamat. Jika Anda mengubah liriknya, Anda dapat bernyanyi seperti ini, saya ingin memblokirnya dengan kuat untuk menahan tongkat besar itu. Tidak bergerak sama sekali. Ini adalah penampilan terakhir Stephen Lin di hadapan penguji pertahanan bintang 15. Desir. Adegan itu mendidih. Apakah itu orang-orang yang menentang Stephen Lin, mereka yang menanyai Stephen Lin, atau mereka yang mendukung Stephen Lin? Semua orang bersemangat. Mereka bersorak kegirangan, memanggil nama Stephen Lin. Stephen Lin menaklukkan semua orang dengan nilai penuh hanya dalam beberapa menit. Sejak itu, semua spekulasi buruk tentang Stephen Lin dan segala macam berita negatif telah benar-benar hancur. Dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan dengan kuat. Stephen Lin
untuk melihat Dork Nowotsku, lalu mengangkat tangannya dan membuat gerakan menyeka lehernya. Dork Nowotsku tetap di tempatnya, dengan wajah muram, dan tidak menanggapi. Sejujurnya, penampilan Stephen Lin mengejutkannya. Dia tahu bahwa Stephen Lin memiliki cara untuk menjadi lebih kuat dalam waktu singkat, tetapi jelas Stephen Lin tidak menggunakan metode itu saat ini. Bahkan tanpa menggunakan metode itu, Stephen Lin masih mencapai 16 bintang, yang berarti Stephen Lin telah membuat kemajuan besar dalam 6 bulan terakhir. Meskipun kekuatannya tidak terbatas pada apa yang telah dia tunjukkan, bagaimanapun juga, Stephen Lin telah memberinya tekanan. Sisi lain, wajah Russell tidak lagi sesederhana suram. Wajahnya sangat pucat, bahkan bisa digambarkan pucat. Dia awalnya berpikir bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia sudah bisa menghancurkan Stephen Lin, tetapi dia tidak menyangka bahwa dalam waktu kurang dari setengah tahun, Stephen Lin telah tumbuh dari bintang 9 penuh menjadi bintang 15 penuh. Semua 15 bintang, maka Anda harus menekannya ke tanah dan menggosoknya dengan keras. Tuan Russell, apakah Anda menyesali janji Anda sebelumnya dengan Tuan Stephen Lin? Tuan Rumah muncul entah dari mana dan mengarahkan mikrofon ke depan Russell. Pada saat ini, Russell merasakan suasana hati Zhang Xuang dalam sekejap. Russell membuka mulutnya, dia ingin mengatakan dia tidak menyesalinya, tetapi sebenarnya dia menyesalinya sampai mati di dalam hatinya, tetapi jika dia mengatakan dia menyesalinya, dia akan kehilangan muka. Dengan skor 15 bintang Tuan Stephen Lin, begitu Anda mulai bertarung, Anda akan segera digosok ke tanah, bukan? Pembawa acara takut wajah Russell tidak akan cukup adil, jadi dia memberi pukulan lagi pada Russell. Hasil tes tidak bisa mewakili segalanya. Pertarungan yang sebenarnya adalah satu-satunya kebenaran untuk menguji diri sendiri. Izinkan saya menyatakan bahwa dalam kompetisi apapun, persahabatan harus menjadi yang pertama dan kompetisi yang kedua. Alasan mengapa saya membuat janji dengan Tuan Lin adalah untuk rasakan yang terbaik dari Kerajaan Naga. Saya tidak bermaksud memprovokasi Tuan Lin, saya pikir Tuan Lin juga harus mengerti apa yang saya maksud. Russell dengan cepat mengatur kata-katanya, berusaha untuk tidak terlihat malu. Kamu takut? Tanya pembawa acara. Tuan rumah seperti Anda akan ditembak di negara Mos kami. Russell menatap tuan rumah dengan keras, bersumpah dalam hati, tetapi berkata, kami memiliki iman. Men, orang yang beriman tidak pernah takut pada apapun, tapi saya untuk Tuan Lin Reid Beckett. Setelah berbicara, Russell mengangkat tangannya dengan sungguh-sungguh dan memberi hormat di dahinya. Namun, Stephen Lin tidak memandangnya. Sama seperti saat dia mengikuti ujian sebelumnya, Stephen Lin mengabaikannya sepanjang waktu. Tapi kali ini Russell sangat senang. Abaikan dia. Lebih baik lupakan janji itu. Mari kita berteman baik, mengobrol, minum, bernyanyi, dan melantunkan kitab suci, bukan? Brengsek, aku tahu kamu bisa melakukannya. Zhao Tuntian meraung penuh semangat, melambaikan tangannya. Sejujurnya, setengah tahun terakhir adalah setengah tahun yang paling menyedihkan baginya. Zhang Xuang membangkitkan opini publik dan terus-menerus mencoreng dan menghina Stephen Lin. Sebagai teman Stephen Lin, dia benar-benar ingin berbicara untuk Stephen Lin, tetapi klan naga dengan tegas melarang dia untuk mengomentari masalah ini, jadi dia hanya bisa melihat orang-orang itu melompat-lompat dengan sedih. Tapi hari ini, Stephen Lin menanggapi semua keraguan dengan tindakannya yang sebenarnya, dan menginjak semua noda. Dia benar-benar membuktikan dirinya. Zhao Tuntian merasa bahagia seolah-olah dia telah makan sepuasnya. Tidak, ini bahkan lebih bahagia daripada makan sepuasnya. Di daftar Tianlong, nama Stephen Lin naik dengan cepat, dan akhirnya muncul di belakang Dork Nowotsku. Keduanya penuh bintang, tetapi karena Dork Nowotsku memiliki lebih banyak bintang daripada Stephen Lin di 2 putaran audisi sebelumnya, dia menduduki peringkat pertama, dan Stephen Lin menduduki peringkat kedua.
Yang ketiga adalah Xiao Chentian. Awalnya, satu-satunya kandidat Raja Suci adalah Xiao Chentian dan Dork Nowotsku, tetapi sekarang, kebangkitan kuat Stephen Lin membuat semua orang tahu bahwa akan ada 3 orang yang bersaing untuk Raja Suci. Dan 2 dari 3 orang ini berasal dari Kerajaan Naga. Menurut teori probabilitas, ada kemungkinan 66% bahwa prajurit Kerajaan Naga akan mempertahankan Raja Suci di Kerajaan Naga. Sebelumnya, kemungkinannya hanya 50%. Namun, menurut beberapa analis profesional, kemungkinan Kerajaan Naga mempertahankan Raja Suci bahkan kurang dari 10%. Pasalnya, performa Xiao Chentian selama tes tidak sebaik Dork Nowotsku. Dalam hal bintang, Xiao Chentian 4 bintang lebih sedikit dari Dork Nowotsku. Mungkin keterampilan bertarung dapat menutupi celah tertentu, tetapi dengan 4 bintang yang hilang, tidak peduli seberapa kuat keterampilan bertarungnya, tidak mungkin untuk sepenuhnya menutupi celah tersebut. Oleh karena itu, kemungkinan Xiao Chentian memenangkan Raja Suci hanya 10%. Dan sekarang ada satu lagi Stephen Lin. Bintangnya sama dengan Dork Nowotsku, tapi performanya lebih bagus dari Dork Nowotsku. Dikatakan bahwa ada kemungkinan 66% Raja Suci akan tetap tinggal, tetapi kemungkinan sebenarnya lebih dari 66%. Bab 1103. Malam ini bisa dikatakan sebagai malam tanpa tidur bagi masyarakat Longguo yang menaruh perhatian pada jihad. Kebangkitan Stephen Lin yang mendominasi memberi harapan kepada orang-orang Kerajaan Naga yang sudah hampir putus asa dengan Raja Suci. Di masa depan, pasti akan ada Raja Suci satu demi satu di dunia ini, tetapi yang paling mungkin diingat juga adalah Raja dengan kandungan emas tertinggi, dan itu pasti Raja Suci pertama. Itu sebabnya Raja Suci sangat dihargai. Di stadion, di ruang VIP tertentu. Stephen Lin, penuhi harapan, hahaha, aku tahu anak ini bisa melakukannya. Tuan Guo tertawa dengan cara yang jarang. Beberapa pejabat senior lainnya dari klan naga juga memiliki senyum di wajah mereka. Bahkan Sun Haiseng dan Jiang Zifeng, yang telah dibujuk oleh Zhou Wutong, sangat senang dengan penampilan Stephen Lin saat ini. Lagi pula, Stephen Lin membuktikan dirinya, dan itu juga membuktikan klan naga. Jika Raja Suci dapat dipertahankan di Kerajaan Naga sebagai Raja Naga, maka status klan naga akan semakin makmur, dan mereka akan bisa mendapatkan lebih banyak dukungan dari atas. Tidak hanya dengan dukungan dari atas, mungkin basis massa Dragon Clan juga akan menjadi lebih baik. Bagaimanapun, Raja Suci sangat penting bagi klan naga. Dengan penampilan Stephen Lin seperti ini, kami lebih percaya diri untuk jihad terakhir besok. Segera panggil mereka yang ada di Departemen Propaganda. Jangan tidur malam ini, harus bekerja dengan baik dalam mengarahkan opini publik dan tingkatkan kesadaran publik akan jihad besok. Setelah kebangkitan Stephen Lin kali ini, rasa bersalah publik terhadapnya akan mencapai puncaknya, jadi kita harus memanfaatkannya dengan baik. Chen Hongyu berkata kepada sekretaris di sampingnya. Ya, sekretaris itu mengangguk. Jihad ini akan menjadi perputaran yang paling penting bagi klan naga kita. Jika kita menang, klan naga akan menjadi eksistensi transenden kerajaan naga. Kita juga memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menjaga ges keluar dari negara. Semuanya, aku tidak peduli apa yang kamu katakan tentang Lin sebelumnya. Pemikiran dan sikap seperti apa Stephen, kali ini, kita harus mendukung penuh Stephen Lin. Chen Hongyu berkata kepada beberapa pejabat tinggi lainnya. Tentu saja kami tahu itu, kamu tidak perlu memberitahuku. Sun Haiseng mengangguk. Pada saat ini, sekretaris Chen Hongyu tiba-tiba menerima telepon. Dia berjalan ke samping untuk menjawab telepon, lalu segera kembali ke sisi Chen Hongyu. Chen Tua, berita baru saja datang dari atas bahwa besok, orang terhormat akan datang ke sini untuk menyaksikan pertempuran terakhir jihad secara langsung. Kata sekretaris dengan bersemangat. Benarkah? Chen Hongyu bertanya dengan heran. Ya, sekretaris mengangguk dan berkata, telepon barusan dari sekretaris Anda. Petik 2. Oke.
Chen Hongyu bertepuk tangan dan berkata kepada orang-orang di sekitar sambil tersenyum, tampaknya kinerja Stephen Lin telah mengkhawatirkan eselon atas, dan ini adalah berita bagus bagi kami. Petik 2. Tunggu saja Stephen Lin tampil besok. Tuan Guo memandang Stephen Lin di panggung kompetisi di kejauhan, dan berkata dengan penuh semangat. Semua orang mulai menantikan penampilan Stephen Lin besok. Saat ini, Stephen Lin sedang berdiri di panggung kompetisi menikmati sorakan semua orang untuknya. Sorak-sorai datang terlambat, tapi dia tidak keberatan. Ada senyum bangga di sudut mulutnya, dan tangan kanannya terkepal di atas kepalanya. Ada teriakan seragam di tempat kejadian, dan semua orang meneriakkan namanya tanpa usaha. Sebuah sudut auditorium. Semua penggemar Zhang Xuang melepas pakaian mereka dengan nama dan potret Zhang Xuang tercetak di atasnya dan melemparkannya ke tanah. Penampilan Stephen Lin benar-benar menghancurkan rumor yang dibuat oleh Zhang Xuang. Saat itu, Zhang Xuang mengatakan bahwa Stephen Lin bertindak bekerja sama dengan aliansi UKC, jadi dia mengalahkan Dork Nowotsku dan mereka bertiga sendirian. Justru karena inilah banyak orang kehilangan penggemar Stephen Lin dan menjadi penggemar Zhang Xuang. Tapi sekarang, tindakan Stephen Lin sudah menjelaskan semuanya. Zhang Xuang berusaha mendiskreditkan Stephen Lin. Zhang Xuang, kamu bajingan, kamu benar-benar memfitnah Stephen Lin. Benar, aku awalnya adalah penggemar Stephen Lin, tapi aku ditipu olehmu. Zhang Xuang, keluar. Mereka yang mengira mereka ditipu oleh Zhang Xuang menggeram marah pada Zhang Xuang. Mereka sepertinya lupa bahwa lebih dari 1 jam yang lalu, mereka masih meneriakkan nama Zhang Xuang dengan penuh semangat, berharap mereka dapat menulis Zhang Xuang di buku registrasi rumah tangga mereka. Dikatakan bahwa ingatan internet berumur pendek, dan sekarang tampaknya ingatan pada kenyataannya juga berumur pendek. Zhang Xuang sangat marah. Dia ingin menemukan pembawa acara barusan untuk mengambil mikrofon untuk membela diri, tetapi menemukan bahwa pembawa acara telah menghilang. Ini benar-benar milik Goper. Muncul di mana-mana saat Anda tidak membutuhkannya, dan menghilang saat Anda membutuhkannya. Di tengah sorakan penonton, Stephen Lin turun dari panggung. Tuan rumah yang tidak dapat ditemukan Zhang Xuang muncul entah dari mana dan berlari ke panggung kompetisi. Teman-teman penonton yang terhormat, saya tahu Anda pasti sangat bersemangat saat ini. Sebenarnya, saya juga sangat bersemangat seperti Anda, tapi audisi hari ini belum berakhir, jadi saya harap Anda bisa menenangkan kegembiraan batin Anda. Mood, setelah audisi selesai, kamu bisa keluar dan bersenang-senang, sekarang, aku harus diam. Kata pembawa acara dengan lantang. Kata-kata pembawa acara masih sangat kuat, dan suara-suara di tempat kejadian berangsur-angsur berkurang, dan akhirnya kembali tenang. Dengan munculnya hasil bintang penuh Raja Naga Merah kami, sesi tes audisi putaran ketiga secara resmi berakhir. Semuanya, tolong tonton peringkat Tianlong. Tuan rumah menunjuk ke monitor besar di stadion. Di monitor adalah peringkat-peringkat Tianlong, dengan total 200 orang. Pertama-tama, mari kita beri tepuk tangan kepada 200 orang kuat ini. Dengan penampilan luar biasa mereka telah menjadi 200 teratas di dunia hari ini. Kata pembawa acara. Tepuk tangan dan sorakan terdengar di tempat kejadian. 200 teratas di dunia saat ini. Itu bukan 200 negara teratas. Ini 200 teratas yang mencakup lebih dari 100 negara di seluruh dunia dengan puluhan miliar orang. Apa yang mereka wakili adalah nilai kekuatan terkuat di dunia. Di antara mereka banyak wajah baru. Sudah lebih dari setengah tahun sejak munculnya JUS, dalam 6 bulan terakhir, banyak orang mengandalkan JUS untuk menjadi lebih kuat, dan beberapa orang kaya tidak menyia-nyiakan upaya untuk menghabiskan banyak uang untuk memperkuat preman mereka. Ada banyak wajah baru di sini, dan banyak dari mereka adalah preman dari Chaebol. Dan tidak dapat disangkal bahwa rata-rata kekuatan tempur dunia telah meningkat terlalu banyak dalam setengah tahun terakhir ini. Terutama kekuatan tempur teratas.
Kekuatan setiap orang setidaknya 2 kali lipat. Beberapa orang menggunakan jus buah, yang lain menggunakan tulang mesin. Tidak peduli metode apa yang digunakan, peningkatan kekuatan tempur teratas ditakdirkan untuk membawa perubahan pada dunia. Perubahan ini tidak akan terjadi dalam semalam, itu akan terjadi secara perlahan, dan akhirnya mengubah dunia sepenuhnya. Setelah sekian lama, tepuk tangan berakhir. Dengan berakhirnya audisi putaran ketiga, pertempuran terakhir jihad kita juga akan dimulai besok. Saya pikir semua orang harus sama penasarannya dengan saya saat ini. Bagaimana pertempuran terakhir besok dilakukan? Tanya dengan keras. Penonton menganggukkan kepala. Dari awal audisi jihad hingga sekarang, ofisial belum membeberkan aturan apapun soal final-final. Semua orang sangat ingin tahu tentang bagaimana final akan dimainkan. Aku baru saja mendapatkan aturan terperinci dari final, kata pembawa acara, mengeluarkan sebuah amplop dari jasnya. Amplopnya berwarna merah dan terlihat sangat meriah. Semua orang menahan napas. Tuan rumah membuka amplop dan mengeluarkan selembar kertas di dalamnya. Selanjutnya, saya akan mengumumkan aturan umum untuk pertempuran penentuan terakhir dari jihad ini. Jihad ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah pertempuran penentuan perang suci. Tim, yang pertama dan ke-200 akan dibentuk sebuah grup, yang kedua dan ke-199 akan membentuk grup, dan seterusnya, membentuk tim gabungan yang akan melakukan pertarungan 1 lawan 1, dan pemenangnya akan langsung menjadi Science of War. Akan menentukan total 100 orang suci perang. Tuan rumah berkata dengan lantang. Setelah tuan rumah mengumumkan aturan pertempuran menentukan Wen Zhan Seng, ada semburan diskusi di tempat kejadian. Metode seperti itu tidak diragukan lagi adalah yang paling adil, dan meminimalkan kemungkinan pertemuan negara adidaya sebelumnya. Jika tidak, jika tempat pertama dan kedua bertemu, seseorang harus dihilangkan, dan tidak peduli siapa yang tersingkir, seluruh final akan dihancurkan. Semua masuk semuanya rugi besar. Namun, bagi mereka yang berperingkat lebih rendah, aturan seperti itu tidak bersahabat. Misalnya, yang ke-200, akhirnya naik kereta terakhir dan masuk 200 besar, tetapi akhirnya bertemu dengan unggulan 1, bukankah itu merupakan kegagalan kanonisasi yang tepat? Tentu saja, tidak ada yang salah dengan kegagalannya menjadi orang suci, lagi pula dia berada di peringkat 200. Jika kalian semua berhasil, bukankah 200 orang ini bisa menjadi orang suci perang? Pertempuran orang suci pertempuran adalah untuk menentukan 100 orang terkuat di antara 200 orang untuk menjadi orang suci pertempuran, jadi pada dasarnya tidak ada masalah dengan aturan seperti itu. Kekuatan super pada akhirnya hanya bisa menghela nafas. Namun, aturan seperti itu membuat Russell sangat gembira. Menurut pengaturan ini, tidak ada yang namanya kontrak, jadi bagaimanapun juga, dia tidak akan pernah bertemu Stephen Lin. Setelah pertempuran yang menentukan dari Perang Suci selesai, kita akan segera memulai pertempuran yang menentukan dari Perang Suci ini, pertempuran yang menghancurkan dunia Raja Suci. Raja Suci pertama di dunia. Petik 2. Dia akan menjadi yang terkuat di dunia hari ini. Petik 2. Selanjutnya, saya akan mengumumkan aturan pertempuran yang menghancurkan dunia Raja Suci. Petik 2. Pertempuran yang menghancurkan dunia Raja Suci akan dimulai dari 1 di antara 100 orang suci pertempuran, pilih 8 yang diakui sebagai yang terkuat untuk 1 pada 1 konfrontasi. Jika ada yang meragukan 8 orang ini, mereka dapat menantang mereka. Jika tantangan berhasil, mereka akan menggantikan mereka. Jika tantangan gagal, mereka akan dibatalkan. Gelar Scene of War. Setelah 3 putaran duel 1 lawan 1 di antara 8 orang yang akhirnya dipilih, 2 yang terakhir akan ditentukan, dan keduanya juga akan berduel 1 lawan 1. Pemenangnya akan menjadi Raja Suci pertama di dunia, dan memenangkan Raja Suci Piala Emas Raja, yang mewakili puncak seni bela diri. Bab 1104, Boom, Boom, Boom. Saat suara pembawa acara turun,
adegan itu tiba-tiba terdengar suara drum yang besar. Suara drum terdengar dari bawah panggung kompetisi. Semua orang dikejutkan oleh pukulan genderang yang tiba-tiba. Saat semua orang bertanya-tanya, tiba-tiba, bagian tengah platform kompetisi terbelah. Drum besar naik dari tengah platform kompetisi. Seorang pria kekar dengan tubuh bagian atas telanjang, memegang dua palu besar di kedua tangan dan memukul kepala drum dengan keras. Suara drum yang tumpul menyebar ke segala arah dari tengah platform kompetisi. Di belakang pria gemuk ini ada sebuah panggung, dan di tengah panggung ada sebuah kotak besar. Logo Hermes tercetak di bagian atas kotak, dan keseluruhan volumenya hampir sama dengan koper. Kotaknya tidak transparan, tapi hitam seluruhnya. Hampir seketika, semua orang mengerti bahwa apa yang terkandung di dalam kotak itu seharusnya adalah apa yang disebut piala emas Raja Suci. Ada sorakan besar di tempat kejadian. Sorakan yang diiringi dengan suara genderang bergema di seluruh stadion membuat suasana stadion mencapai klimaks. Setelah sekian lama, permainan drum berhenti. Tuan rumah berjalan ke depan kotak. Semua orang tahu apa isinya. Tanya pembawa acara. Piala emas Raja Suci. Semua orang berteriak bersama. Salah. Tuan rumah berteriak penuh kemenangan. Semua orang tercengang sejenak. Apa itu bukan piala emas Raja Suci? Apa yang ada di dalamnya adalah piala emas Raja Suci yang belum berbentuk. Kata pembawa acara. Belum terbentuk. Sekarang semuanya bingung, apa maksudnya belum terbentuk? Besok adalah pertempuran terakhir, mengapa piala emas Raja Suci belum terbentuk? Saat ini, pembawa acara tiba-tiba menepuk kotak itu. Dengan sekali klik, sebuah lubang bundar tiba-tiba muncul di tengah kotak. Benda emas itu terlihat jelas di dalam lubang bundar. Di dalam ini ada cangkir emas Raja Suci yang belum berbentuk, dan Raja Suci kita akan memasukkan tangannya ke dalamnya besok, dan menggunakan tangannya sebagai model untuk mengembun ke dalam. Cangkir emas Raja Suci pertama kita. Dia juga akan jihad telah berlalu turun dari generasi ke generasi. Ini mewakili kemuliaan tertinggi, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang masih akan mengingat piala emas Raja Suci ini adalah model tangan Raja Suci yang pertama. Pembawa acara berteriak keras. Wow, ada keributan di tempat kejadian. Tidak ada yang menyangka piala emas Raja Suci ini akan menjadi model tangan Raja Suci yang pertama. Betapa mulianya hal ini. Bahkan jika Raja Suci ini meninggal, prestise keturunannya akan tetap memegang piala emas model Raja Suci di tangannya. Makna yang diwakili oleh ini dapat dijelaskan dengan sebuah kata dari Kerajaan Naga. Itu terkenal dalam sejarah. Nama aslinya tercatat dalam sejarah. Ini adalah kehormatan yang hanya dimiliki oleh Raja Suci generasi pertama. Jadi, pertempuran yang menghancurkan dunia Raja Suci besok, semua pusat kekuatan hadir, saya harap Anda dapat memberikan 100%. Tidak, bukan 100%. Saya harap Anda dapat mencurahkan 200%, 300%, atau bahkan 1000% upaya Anda untuk bersaing demi kehormatan tertinggi ini. Setelah pembawa acara selesai berbicara, dia membungkuk dalam-dalam kepada semua orang. Tepuk tangan terdengar dari segala arah. Semua orang bertepuk tangan dan bersorak. Pertempuran Raja Suci untuk menghancurkan dunia belum dimulai, tetapi suasananya sudah sangat panas. Dan audisi malam ini berakhir dengan suasana seperti itu. Semua prajurit meninggalkan stadion di bawah tepuk tangan. Chen Hongyu dan yang lainnya benar-benar tahu cara bermain, kata Zhao Tuntian sambil berjalan. Jadi kali ini kita harus berusaha keras. Jika kita tidak mendapatkan Raja Suci kali ini, bahkan jika kita mendapatkannya lagi di masa depan, kita harus memegang piala emas yang dibuat oleh orang asing. Rasa malu seperti itu akan abadi. Teruskan, kata Xiao Chentian dengan wajah serius. Ayo, kata Stephen Lin. Nasib, tidak peduli siapa di antara kita berdua yang bertemu Dork Nowotsku di babak pertama, jangan ragu,
jangan memikirkan final, cobalah yang terbaik untuk memenangkan Nowitzki, yang terbaik untuk kita. Keduanya akan bertemu di pertempuran terakhir, jadi apapun hasilnya, piala emas Raja Suci akan menjadi milik Kerajaan Naga. Xiao Chentian berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tahu. Stephen Lin mengangguk. Rombongan meninggalkan gimnasium sambil mengobrol, lalu kembali ke hotel bersama. Ketika mereka turun ke hotel, orang-orang yang memblokir pintu masuk hotel untuk mengejek dan menghina Stephen Lin tidak pergi kemana-mana. Sebaliknya, ada sekelompok penggemar yang mengetahui nasib mereka. Dengan penampilannya yang memukau, Stephen Lin sekali lagi menjadi bintang harapan dalam seni bela diri Kerajaan Naga. Ketika Stephen Lin turun dari mobil, ada sorakan-sorakan di tempat kejadian. Stephen Lin mengabaikan orang-orang itu, dia mengobrol dengan Zhao Tuntian dan yang lainnya, masuk ke hotel, dan kemudian kembali ke kediaman mereka sendiri. Setelah kembali ke kediaman, Stephen Lin mengeluarkan ponselnya dan membuka salah satu aplikasi. Pada perangkat lunak, titik merah berkedip. Zhao tua, maafkan aku hanya bisa menggunakanmu sebagai umpan malam ini, Stephen Lin berkata pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Malam mulai gelap. Pukul 2 dini hari. Zhao Tuntian mengenakan satu set pakaian longgar dan meninggalkan kamarnya. Dia juga mengenakan topi di kepalanya, seolah takut dikenali. Dia naik lift ke bawah dan meninggalkan hotel melalui pintu belakang. Tidak lama setelah Zhao Tuntian meninggalkan hotel, Stephen Lin juga meninggalkan hotel. Kota Xiahai di pagi hari masih penuh dengan pesta dan pesta. Namun, Zhao Tuntian tidak pergi ke tempat yang lampunya menyala, dia pergi ke sisi lain. Ini adalah kota tua kota Xiahai, jauh lebih makmur daripada pusat kota. Zhao Tuntian berjalan ke lapangan basket yang ditinggalkan. Lingkaran lapangan basket hilang, hanya dudukan bola basket soliter yang dimasukkan ke dalam tanah. Di ujung lain lapangan basket, Zhang Xuang berdiri di sana. Kupikir kamu tidak berani datang. Zhang Xuang berkata dengan bercanda. Karena kamu ingin mati, aku tentu saja harus mengirimmu ke jalanmu. Lagi pula, kita semua adalah prajurit naga, jadi aku masih bisa membantumu dalam hal ini, kata Zhao Tuntian sambil tersenyum. Saya tidak ingin mati. Meskipun penampilan Stephen Lin mencuri perhatian saya percaya ini hanya sementara. Di masa depan, saya pasti akan mendapatkan kembali semua milik saya. Sebelum itu, saya harus kejam. Biarkan saya mengajar kamu pelajaran, pria gendut, kata Zhang Xuang. Bergendut, Zhao Tuntian merobek pakaiannya, memperlihatkan otot-otot di dalamnya. Apakah kamu berbicara tentang aku? Zhao Tuntian bertanya. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu menurunkan berat badan, kamu adalah pria gendut di mataku. Apakah kamu tahu kenapa aku suka mengincarmu? Itu karena aku benci orang gemuk, dan aku juga benci naga. Pada akhirnya, kamu dapat keduanya. Anda adalah pria gemuk di klan naga, ini keji menurut saya, jadi malam ini, saya ingin istirahat dengan Anda, tentu saja, yang paling penting adalah saya ingin memberi Anda istirahat, hanya pria gemuk sepertimu, ya dia tidak memenuhi syarat untuk berdiri di tahap akhir jihad, kata Zhang Xuang dengan jijik. Saya tidak berpikir Anda memenuhi syarat untuk berdiri di tahap akhir jihad, kata Zhao Tuntian. Kalau begitu ayolah. Zhang Xuang menjabat tangannya dan berkata, malam ini, kita berdua akan benar-benar putus. Aku menang dan kamu keluar dari pertempuran besok. Aku kalah dan aku berhenti dari pertempuran besok. Terserah kamu. Zhao Tuntian mengepalkan tinjunya dengan erat, lalu menarik napas dalam-dalam. Tubuh yang sudah kuat tiba-tiba membengkak banyak saat ini dan menjadi lebih kuat. Semua otot tubuh disorot. Setelah itu, Zhao Tuntian menghembuskan napas dengan paksa lagi. Saat dia menghembuskan napas, tubuhnya menyusut dengan cepat. Pada akhirnya, dia berubah dari pria yang kuat menjadi pria kurus dengan tinggi sekitar 1,6 meter. Begitu dia muncul, Zhao Tuntian menggunakan kartu hall-nya.
Zhang Xuang memandang Zhao Tuntian dengan heran, ini adalah pertama kalinya dia melihat Zhao Tuntian seperti itu. Ledakan. Ada suara teredam di bawah kaki Zhao Tuntian. Saat berikutnya, Zhao Tuntian terbang menuju Zhang Xuang seperti peluru meriam. Kedua orang itu awalnya terpisah 50 atau 60 meter, tetapi dalam sekejap, Zhao Tuntian telah datang ke Zhang Xuang. Kecepatan Zhao Tuntian sangat cepat. Namun, di depan Zhang Xuang, kecepatan ini tidak cukup. Zhang Xuang mengepalkan tangan kanannya dengan erat, dan otot-otot di lengannya tiba-tiba menegang. Ketika Zhao Tuntian memasuki jangkauan serangan Zhang Xuang membanting tinjunya dari atas ke bawah. Pada saat yang sama, kepalan tangan Zhao Tuntian terbanting ke atas. Ledakan. Tinju kedua pria itu bertabrakan dengan keras. Gelombang udara yang mengerikan menyembur keluar dari benturan tinju kedua orang itu. Ring basket di belakang mereka berdua diguncang oleh gelombang udara, yang menunjukkan kekuatan kedua pukulan itu. Ayo! Zhang Xuang menyeringai dengan muram, dan terus mengepalkan tinjunya ke arah Zhao Tuntian. Zhao Tuntian tidak gentar sama sekali, dan kekuatan menakutkan dari 15 bintang pecah saat ini. Tinju keduanya terus bertabrakan. Kekuatan Zhang Xuang telah mencapai 14 bintang, secara logis, dia tidak sebagus Zhao Tuntian, tetapi kecepatan Zhang Xuang jauh lebih cepat daripada kecepatan Zhao Tuntian, kecepatannya juga lebih cepat. Oleh karena itu, konfrontasi antara keduanya sudah setara sejak awal. Gedebuk mengerikan bergema di seluruh lapangan basket. Tubuh keduanya terus berkedip dan terhuyung-huyung, terkadang mereka muncul di tribun di sebelah mereka dan menghancurkan tribun dengan pukulan. Terkadang mereka muncul di samping ring basket, bingkainya hancur berkeping-keping. Dua pria kuat yang telah melampaui manusia biasa pecah dengan kekuatan bertarung yang mengerikan di lapangan basket yang ditinggalkan. Lubang yang dalam muncul satu demi satu di tanah, dan setiap lubang yang dalam dilubangi oleh mereka. Ledakan. Dengan suara keras, Zhao Tuntian dan Zhang Xuang dengan cepat menjauhkan diri. Keduanya sudah basah kuyup, tapi mereka tidak bisa melihat kelelahan apapun. Zhao Tuntian, apakah itu semua untuk kekuatan 15 bintang? Zhang Xuang bertanya dengan liar. Kenapa, bukankah cukup menyenangkan dipukuli olehku? Zhao Tuntian bertanya dengan bercanda. Saya tidak senang, saya sangat kesal, saya pikir 15 bintang Anda diam-diam disesuaikan oleh klan naga untuk Anda. Seperti bintang penuh Stephen Lin. Kata Zhang Xuang, apakah disetel secara diam-diam? Kamu akan tahu jika kamu mencoba lebih banyak, kata Zhao Tuntian dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Ayo! Zhang Xuang tiba-tiba membuka lengannya, merentangkan kelima jarinya, dan mengambil langkah dengan kakinya. Datang dan biarkan aku merasakan kekuatan 15 bintangmu. Terserah kamu. Zhao Tuntian mendengus dingin, bergegas ke Zhang Xuang dengan beberapa kecepatan, lalu membuka lengan dan jarinya, dan meraih tangan Zhang Xuang. Bab 1105. Ledakan. Kedua tangan bertabrakan dengan keras, dan setelah itu, jari mereka saling bertautan. Keduanya berdiri saling berhadapan seperti pegulat sumo, tangan mereka saling menopang. Kekuatan mengerikan meletus dalam sekejap. Tanah di bawah kaki kedua orang itu hancur bersamaan, lalu tiba-tiba tenggelam. Ah! Zhang Xuang meraung keras. Zhao Tuntian tidak bersuara, wajahnya tegang, dan pembuluh darah di lengannya pecah satu persatu. Ini adalah duel paling langsung antara kekuatan dan kekuatan, meninggalkan keterampilan, meninggalkan segalanya, dan hanya bersaing untuk mendapatkan kekuatan. Kekuatan 15 bintang vs kekuatan 14 bintang. Pada awalnya, kedua belah pihak masih mempertahankan keseimbangan kekuatan, tetapi setelah beberapa detik, keuntungan dari kekuatan bintang 15 tercermin sepenuhnya. Zhao Tuntian menekan tangan Zhang Xuang dengan kedua tangan dan bergerak menuju Zhang Xuang sedikit demi sedikit. Zhang Xuang mencoba yang terbaik, tetapi dia tidak bisa menghentikan invasi tangan Zhao Tuntian sama sekali. Ini adalah kekuatan 15 bintang, kamu masih jauh di belakang.
Zhao Tuntian meraung dengan marah. Ah! Zhang Xuang meraung keras, seolah ingin mendapatkan kembali kerugiannya. Pada saat ini, perhatian Zhao Tuntian tertuju pada Zhang Xuang di depannya, dan Zhang Xuang sengaja berteriak dengan sangat keras, jadi dia tidak menyadari bahwa di belakangnya, sesosok tubuh bergegas ke arahnya dengan cepat. Ada 3 pisau yang dipasang di kaki yang tergantung di pinggang sosok ini, kecepatannya sangat cepat, ketika dia pertama kali muncul, jaraknya puluhan meter, tetapi setelah menghindar, dia berada kurang dari 10 meter di belakang Zhao Tuntian. Tempat. Pada saat ini, Zhao Tuntian masih tidak memperhatikan penampilan orang ini, karena dia terlalu ingin menggosok Zhang Xuang di tanah, dan suara Zhang Xuang terlalu keras. Saat berikutnya, sosok itu telah datang di belakang Zhao Tuntian. Pada saat ini, Zhao Tuntian akhirnya menyadari gerakan tersebut. Dia menoleh ke belakang dengan tajam. Di belakangnya, 3 pisau menebas ke arahnya dari 3 arah berbeda. Pisau itu adalah pisau yang bagus, memotong udara tanpa mengeluarkan suara, yang menunjukkan ketajamannya. Zhao Tuntian kaget, dia tidak menyangka akan ada penyerang diam-diam di belakangnya. Dia ingin menghindar, tetapi pada saat ini, Zhang Xuang tiba-tiba mencengkeram tangan Zhao Tuntian dengan erat. Kekuatannya tidak sebaik Zhao Tuntian, jadi selama Zhao Tuntian diberi waktu yang cukup, dia bisa membebaskan diri. Tapi sekarang, Zhao Tuntian tidak punya cukup waktu. Karena ketiga pisau itu sudah ada di hadapannya. 3 pisau dingin, masing-masing mengarah ke titik vital. Zhao Tuntian langsung berada dalam situasi putus asa. Namun, meski begitu, Zhao Tuntian masih belum memiliki rencana untuk mengaktifkan mode pemusnahan. Karena, mode pemusnahan disediakan untuk Raja Suci terakhir. Ini adalah kartu hall terbesarnya. Dia mengencangkan ototnya tiba-tiba, mencoba memblokir ketiga pisau itu dengan tubuhnya. Dalam sekejap mata, sosok lain bergegas dari samping. Kecepatan sosok ini terlalu cepat, sangat cepat hingga keterlaluan. Zhao Tuntian terkejut. Ada orang ketiga yang menyergapnya. Namun, ketika dia melihat sosok orang tersebut datang, dia langsung mengetahui identitas orang tersebut. Saat berikutnya, pihak lain mendatangi tubuh Zhao Tuntian dan meninju 3 pisau dengan pukulan berat. Kong kong kong. 3 suara renyah. 3 pisau terkenal dunia terlewatkan begitu saja. Kekuatan yang kuat menyebabkan ketiga pisau itu terbang ke samping bersama tuannya. Singkirkan Zhang Xuang. Zhao Tuntian meraung dengan marah, lengannya meledak dengan kekuatan yang menakutkan, dan dia dengan kuat menggenggam tangan Zhang Xuang. Sedetik yang lalu, Zhang Xuang meraih tangan Zhao Tuntian untuk mencegahnya pergi. Pada saat ini, Zhao Tuntian meraih tangan Zhang Xuang untuk mencegah Zhang Xuang pergi. Perubahan terjadi antara kilat dan batu api. Tidak ada yang menyangka akan menjadi seperti ini, bahkan Zhao Tuntian. Semuanya datang terlalu cepat. Ketika tinju Stephen Lin bergerak ke arah Zhang Xuang tidak memiliki kemungkinan untuk mengelak sama sekali, karena Zhao Tuntian dengan kuat menggenggamnya dengan kedua tangan. Ah! Zhang Xuang meraung marah. Dengan raungan, ukuran lengan Zhang Xuang lebih dari 2 kali lipat. Pada saat yang sama, otot wajah Zhang Xuang juga langsung berputar. Dan pada saat ini, tinju Stephen Lin akhirnya mendarat di Zhang Xuang. Ledakan. Terdengar ledakan keras. Kekuatan 15 bintang meledak sepenuhnya pada Zhang Xuang. Zhao Tuntian awalnya ingin menahan Zhang Xuang dengan kuat, sehingga Zhang Xuang tidak akan terbang kembali, dan jika dia tidak terbang kembali, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menurunkan kekuatannya. Namun, kekuatan Stephen Lin terlalu besar, dan kekuatan yang menakutkan juga datang dari tangan Zhang Xuang. Kombinasi dari 2 kekuatan memaksanya untuk melepaskan. Tubuh Zhang Xuang terbang mundur dengan cepat, dan kemudian menabrak tribun lapangan basket di belakang. Ada ledakan. Seluruh stand runtuh seketika, mengubur Zhang Xuang di dalamnya. Mengapa kamu di sini? Zhao Tuntian memandang Stephen Lin dengan heran dan bertanya. Mari kita bicara nanti.
Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan melihat ke sisi lain. Di sisi lain, pemilik ketiga pisau itu berdiri di sana. Dia tidak lain adalah Solo, tiga master besar. Apakah kamu ingin mati di sini? Stephen Lin menatap pihak lain dengan dingin dan bertanya. Apa yang dia katakan sebenarnya untuk membuat Solo hengkang. Namun, Solo tidak pergi, sebaliknya, dia berdiri di sana, menatap tumpukan puing yang dirobohkan oleh Zhang Xuang di kejauhan dengan sungguh-sungguh. Di lokasi tumpukan puing, seorang pria berdiri di sana. Dia terengah-engah, darah menetes dari mulutnya ke tanah. Cahaya bulan menyinari dirinya, membuatnya sangat jelas seperti apa tampangnya sekarang. Wajah Stephen Lin juga menjadi lebih bermartabat, karena Zhang Xuang di depannya terlihat sangat aneh. Pembuluh darah di sekujur tubuhnya tampak mengembang beberapa kali, dan semuanya melayang di permukaan tubuhnya. Pembuluh darah ini menjadi transparan secara tidak normal karena pemuaian, begitu transparan bahkan di malam hari, seseorang dapat dengan jelas melihat darah di dalamnya melonjak sedikit demi sedikit. Bum bum bum, Stephen Lin mendengar suara dentuman biasa. Suara ini seperti suara detak jantung, tetapi jika itu adalah suara detak jantung, maka detak jantung seperti apa yang harus dibuat agar orang dapat mendengar suara ini secara langsung. Stephen Lin, kamu benar-benar muncul di sini. Zhang Xuang menatap Stephen Lin dengan wajah ganas dan berkata, saya dulu mengatakan bahwa seseorang memiliki wajah yang mengerikan, yang berarti fitur wajah orang ini terdistorsi dan terlihat mengerikan. Tapi hari ini, Zhang Xuang dengan sempurna menafsirkan apa artinya menjadi benar-benar ganas. Ada pembuluh darah yang menonjol di seluruh wajahnya, yang membuat seluruh wajahnya terlihat merah darah. Fitur wajahnya tidak terdistorsi, tetapi seluruh wajahnya sangat menakutkan. Kamu bermutasi? Stephen Lin bertanya dengan kosong. Tidak, ini bukan mutasi. Zhang Xuang menyeringai dan berkata, ini adalah bentuk terkuat saya. Awalnya, Zhao Tuntian tidak memenuhi syarat untuk mengizinkan saya menggunakan formulir ini, tetapi Anda di sini, dan Anda berhak menikmati formulir ini. Semuanya. Petik 2. Orang ini aneh. Zhao Tuntian mengingatkan dengan suara yang dalam. Kamu bisa tahu dia aneh hanya dengan melihatnya, tapi tidak apa-apa, bunuh saja dia, kata Stephen Lin. Zhang Xuang mencibir dan berkata, Stephen Lin, apa yang saya pikirkan sama dengan apa yang Anda pikirkan sekarang. Petik 2. Benarkah? Maka kita masih memiliki pemahaman diam-diam. Stephen Lin tersenyum bercanda. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang bisa kita bunuh. Kata Zhang Xuang, perlahan menekuk kakinya dan mulai mengumpulkan energi. Stephen Lin dan Zhao Tuntian berdiri berdampingan, dan memberi isyarat bersiap untuk menyerang pada saat yang bersamaan. Sedikit lebih jauh, Solo tiba-tiba berkata, Zhang Xuang, apakah ini yang disebut bentuk kedua? Benar. Zhang Xuang tersenyum bangga dan mengangguk. Stephen Lin dan Zhao Tuntian saling memandang. Solo, bekerja sama denganku dan bunuh mereka berdua, kata Zhang Xuang, saat ini dia tidak menemukan masalah dengan Solo. Solo mengangguk, menatap Stephen Lin, dan membuat gerakan menyerang. Jangan khawatir tentang Solo, ambil Zhang Xuang dulu, kata Stephen Lin dengan suara rendah. Ya, Zhao Tuntian mengangguk. Momen selanjutnya. Boom, terdengar ledakan keras. Keempat negara adidaya bergerak. Stephen Lin dan Zhao Tuntian bergegas menuju Zhang Xuang pada saat bersamaan. Zhang Xuang dan Solo bergegas menuju Stephen Lin dan Zhao Tuntian dari dua arah berbeda pada saat bersamaan. Dalam sekejap mata, mereka berempat sudah tiba di depan satu sama lain. Zhang Xuang tidak takut bertarung satu lawan dua, mengepalkan tangan kiri dan kanannya, dan berjalan menuju Stephen Lin dan Zhao Tuntian pada saat bersamaan. Stephen Lin dan Zhao Tuntian bermain 2 lawan 1, tentu saja lebih berani, dan keduanya menyerang Zhang Xuang dari sudut yang berbeda. 3 bilah tajam milik Solo berubah menjadi 3 cahaya dingin di bawah kegelapan malam. Bang bang,
Serangan Stephen Lin dan Zhao Tuntian bertabrakan dengan serangan Zhang Xuang pada saat bersamaan. Benturan besar langsung membuat penyok di bawah kaki mereka bertiga. Stephen Lin dan Zhao Tuntian terkejut pada saat bersamaan. Zhang Xuang ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apakah itu kekuatan atau kecepatan? Itu jauh melampaui sebelumnya. Apakah ini yang disebut bentuk kedua? Saat ini, Zhang Xuang tiba-tiba merentangkan kelima jarinya dan meraih lengan mereka berdua. Dengan dua tamparan, lengan Stephen Lin dan Zhao Tuntian dicengkeram bersamaan. Stephen Lin dan Zhao Tuntian menendang pada saat yang sama dan menendang Zhang Xuang dengan keras. Namun, Zhang Xuang tidak melepaskannya karena ini, dia dengan kuat menggenggam lengan Stephen Lin dan Zhao Tuntian. Yang dia inginkan hanyalah membatasi mobilitas mereka dalam waktu singkat. Karena itulah, ia bahkan tak segan-segan membayar harga cedera. Namun, apa yang dia lakukan tidak sia-sia. Dia menunda tindakan Stephen Lin dan Zhao Tuntian, dan saat ini, Solo yang memegang 3 bilah tajam telah mendatangi mereka bertiga. Solo adalah pendekar pedang terkenal di dunia. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah pendekar pedang nomor 1 di dunia. Pisau adalah senjata terkuat Solo. Banyak negara adidaya yang tidak mau bermusuhan dengan Solo, karena meski bisa mengalahkannya, kamu tidak bisa menghindari pisaunya. Pisaunya terlalu cepat, terlalu tajam. Pernah ada video di internet di mana Solo memilih kendaraan tempur lapis baja. Saat sosoknya melintas di depan kamera, seluruh kendaraan tempur lapis baja itu terpotong menjadi beberapa bagian. Banyak powerhouse di dunia yang mengatakan bahwa pertahanan Solo mungkin tidak bagus, tapi dari segi lethality, dia pasti 3 besar di dunia. Oleh karena itu, semua yang dilakukan Zhang Xuang adalah membuat 3 kematian teratas dunia jatuh pada 2 orang di depannya. Memanggil, cahaya dingin melintas. Kedua tangannya terangkat ke udara. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.